Saya tes dulu ya semangatnya Bapak dan Ibu. Tepuk semangat. Kok tepuk semangatnya ragu-ragu ya? Coba sekali lagi. Tadi tepuk semangat yang dari Ibu yang pakainya baju warna biru dober itu seru sekali sepertinya. Yang apa sih? Ding gitu ya. Oke. Tepuk semangat. Ding. Dong. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Baiklah, kita lanjutkan acara pengembangan KTSP kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Lydia Putri Fitriana MPD. Kepada Ibu Indah, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan boy. Ngantuk? Ngantuk. Mulai sedikit apa lanjut? Lanjut aja ya, nanti kalau udah mulai ngantuk bilang ya. Oke, yuk. Ngantuk. Boleh sambil nyemil-nyemil, masih ada kopi, masih ada teh, santai aja. Tapi harus tetap fokus. Soalnya kita udah mulai masuk ke dalam penyusunan KTSP. Konsentrasi. Apa ya? Dung gitu. Konsentrasi. Beneran dung. Maksudnya iramanya Bu. Rok gitu. Konsentrasi. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas bagaimana penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Udah prolognya udah satu sesi, kita langsung masuk kepada penyusunannya. KTSP itu merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Satuan pendidikan artinya tiap lembaga punya masing-masing KTSP yang disusun oleh dan dilaksanakan lembaganya masing-masing. Tadi ya, sesuai dengan 3 hal. Masih ingat apa aja? Kondisi, potensi, daya dukung. Cakep. 3 hal itu yang harus ada di dalam satuan PAUD-nya masing-masing. Ini dia prinsip-prinsip penyusunan KTSP. Bagaimana membentuk sikap apa tadi? Yang ke atas, sikap spiritual, terus sosial, pengetahuan, sama keterampilan. Bagaimana itu dilakukan secara utuh dan seimbang. Kemudian mempertimbangkan tahapan tumbuh kembang anak dan karakteristik anak. Lihatnya di mana? SPPPA. Pokoknya kalau ada bicara tahapan karakter SPPPA. Karena di situ ada solusia, ya tahapan solusi anak. Holistik, apa sih yang dimaksud dengan holistik? Menyeluruh, terintegrasi, integrated, berkaitan. Jadi nggak cuma menyeluruh. Artinya apa sih menyeluruh? Iya. Jadi dalam satu kegiatan, satu penyusunan di situ menyeluruh, Bu. Ada aspek kognitif, motorik, semua 6 bidang tadi ada semua di situ. Dan terintegrasi. Bedanya TK sama SD, SMP, SMA ini. Orang mah menggaungkan kortilasi tematik, hello, berbau dari dulu, ya. Orang pada heboh. Kortilasi kan nggak awal-awalnya, Bu. Tanya kortilasi, kita nggak kaget. Orang kita nulis rapor juga udah narasi, kita udah terintegrasi. Emang ada guru PAUD yang nggak terintegrasi? Oke anak-anak, kali ini kita belajar kognitif.
simpen bukunya. Nanti ganti bahasa Indonesia kan enggak itu SD. Kalau TK udah ngalir saat kita mengajarkan berhitung, melompati huruf, ada bidang aspek apa aja di situ. Fisiknya udah ada, apalagi kognitifnya udah ada, apalagi bahasanya udah ada saat menyebutkan urutan bilangan, apalagi seninya gimana? Oh, satu bisa satu prediksi bisa, apalagi sosialnya ada antri berkurang itu masya Allah sepele. Tapi apakah kita mencantumkan di kurikulum? Jadi sebenarnya kalau bicara bidang pengembangan satu kegiatan itu bisa loh. Makanya kenapa harus saat menciptakan kegiatan itu betul-betul dipikir anak dapat apa. Dari melompat huruf gak cuma huruf, anak dapat apa itu. Makanya jangan dipikirin kadeknya, tapi pikirin dulu anak kita ajak main apa ya. Kalau kita udah ajak main, dari situ baru kita manfaatnya apa. Jadi mencari kegiatan itu gampang, ajak main apa ya sama anak. Tapi kalau lihat ujuk-ujuk liarnya dari kompetensi itu keren, ya kan? Ngejar kompetensi berarti harus bikin kegiatan yang begini. Nah, tapi kalau anak kita ajak main apa ya, maka kita terlintasi ide-ide permainan, gitu. Kemudian anak dapat apa ya? Satu kegiatan itu bisa banget bidang pengembangan. Itulah yang dimaksud holistik dan terintegrasi. Kenapa nggak ada di kurikulum? Salah nggak? Enggak juga. Karena di dalam kurikulum ada yang namanya istilah, ada tahu apa? Kurikulum tersembunyi. Bahasa Rawadenomnya hidden kurikulum. Orang Rawadenom. Hidden kurikulum. Apa tuh Bu? Kurikulum tersembunyi. Ada yang tahu maksudnya? Ya, tidak ada di indikator pun tidak apa-apa. Biasanya sosial emosi. Sabar menunggu giliran, nggak ada di kegiatan ini, tapi ada di dalam sebuah capaian yang harus kita laksanakan. Itu namanya hidden. Ada lagi nih, istilah Rawadenomnya incidental kurikulum. Bukan accident ya. Incidental apa itu? Kurikulum dadakan 500. Namanya kurikulum dadakan. Apa ya incidental? Kurikulum ya, kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Seperti ini, kayak PJJ. Versi sederhananya adalah kurikulum incidental itu contoh. Ketika kita sedang mau besar lagi Lebaran haji, kanan kiri di jalan banyak orang yang jual kambing. Anak-anak datang ke sekolah kan gitu ya. Guru tadi aku lihat kambing. Tema sekarang tentang kambing. Guru tadi datang dikit-dikit tepuk dia gurunya stres. Pokoknya kalau guru yang banyak ngedikin anak itu tanda-tanda guru stres. Benar nggak? Seperti dia. Ini memaksakan anak buat sama kurikulumnya. Ketika saat itu anak sedang memunculkan tema yang dia bawa, minatnya di situ. Ketika minat anak muncul, otak kanan yang bekerja. Kenapa? Karena melibatkan otak kanan itu isinya indah-indah, perasaan, emosi, kasih sayang. Ketika mau mengajarkan materi itu harus apa? Otak kiri. Nah, ketika otak kanan sama otak kiri itu bekerja berbarengan, berfungsi bersamaan, informasi diterima bersama. Kayak saklar listrik. Ada 3 di sini, kanan, kiri, sama batang otak. Ketika batang otaknya merasa tidak nyaman, merasa terancam, kanan kirinya mati, nggak bisa berfungsi. Artinya apa? Ketika anak diancam, ya, dalam belajar perasaan takut, maka dia tidak mampu menerima informasi dengan baik. Makanya kenapa prinsip pembelajaran anak usia dini harus menyenangkan. Tadi dipesanin harus ramah anak.
ramah anak itu betul, yang satu homey, anak merasakan kedekatan dengan gurunya, tidak boleh merasa takut. Karena ingat ada kacang otak di Amerika menurut penelitian, ya di situ ada yang namanya ketika para penjahat kelas kakap dibedah gitu ya, otaknya ditelisik, batang hitamnya besar-besar menghitam. Kenapa? Itu terjadi sejak pada anak usia dini, masa kecilnya, yang membuat dia seperti itu. Itu penelitian. Nah, artinya apa? Ketika batang otak anak hitam, sini batangnya batang emosi ya, fungsi otaknya itu merasa terancam, ditakut-takutin gitu ya. Nah, otak kanan kirinya nggak berfungsi. Sebaliknya, ketika dia senang, happy ya, otak kanan kirinya berfungsi, siap menerima pembelajaran. Oke, balik lagi ke itu tadi dah poin 4. Makanya kenapa cara belajar anak harus melalui bermain, karena anak usia dini karakteristiknya itu otak kanan dulu sampai 8 tahun. Otak kanan dulu. Kenapa harus bermain? Kalau kita nggak perlu banyak bermain karena udah dominan otak kiri. Makanya kenapa kita bisa duduk diam teratur sistematis. Otak kanan yang dominan nggak bisa. Ya, ketika anak usia dini sampai 8 tahun, dia 80% otak kanan dulu. Sampai 8 tahun ke atas baru dominan otak kiri. Itu udah dari sananya penelitian teori dulu, teori otak. Jadi makanya kenapa saat masa anak-anak usia dini dikasihnya melalui bermain, bernyanyi ya. Karena memang ada otak kanannya. Kita nggak bisa wujud-wujud anak-anak ini huruf A, ini A. Kita nggak harus dengerin aja kalau otak kanannya digandeng. Jadi paham ya Bu, kenapa sih PK harus bermain? Ya, jadi itu karena memang otak kanan, berarti kiri ya jalannya. Tapi memang perkembangannya sedang otak kanan dulu, baru kemudian otak kiri. Kita sudah di fase otak kiri. Dan ada di sini yang usianya di bawah 18 tahun? Nggak ada ya? Oke, kenapa saya tanya? Berarti mohon maaf. Kenyataannya begini, mohon maaf. Otak kita udah nggak berkembang. Oh, sadis banget sih ya. Karena perkembangan otak itu sampai berapa? Usia berapa? Bu Tere masih ingat? Saya selalu ngomong ini loh. Sampai berapa tahun? 21. Kita 18 sampai 21. Itu udah nggak berkembang. Ya udah, ngapain itu pelatihan pulang Bu? Ya itulah, tapi kita perlu mengasah. Ketika otak tidak diasah, sinapsnya mati, hilang. Makanya kenapa kalau udah tua cepat tuh? Nah, karena banyak sel sinaps yang berguguran kalau nggak dipakai. Oke. Selanjutnya, kebutuhan anak, terutama kebutuhan khusus, artinya memang ABK ya, anak berkebutuhan khusus itu perlu banget kita siapkan. Dan berkesinambungan 6 tahun muda, oke. Teknologi, seni, jangan lupa. Nah, sosial budaya dan konteks keluarga yang tadi yang saya bilang begini, ya kita ngapain ngajarin jauh-jauh tentang dinosaurus misalnya. Eta ayam, tiap hari anak lihat sudah diajarin belum? Kucing, udah belum? Karena harus yang dekat dulu dengan anak. Prinsipnya yang dekat dengan anak, baru ke yang jauh. Yang sederhana ke yang sulit. Gitu ya. Kemudian ini dia, kita akan menganalisis konteks dan potensi. Yuk, saya mau kasih kesempatan buat teman-teman, kira-kira tuliskan di catatannya teman-teman program unggulan atau potensi apa yang teman-teman punya di lembaga sekolahnya masing-masing. Silahkan, boleh coret-coretan. Ada yang bingung, apa potensi saya?
Sudah, ada yang mau sharing? Oh, suaranya bagusan di sini. Silakan yang mau sharing tentang keunikan lembaganya masing-masing. Yuk, jangan cepet. Ada? Kepala sekolah ini biasanya paham betul keunikan lembaga masing-masing. Atau boleh bu guru monggo yang lain? Yuk, siapa? Bu? Ya, silakan. Ibu ini bisa dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia dari TKI Bangor Matahati. Sedikit sharing aja ya di sini. Alhamdulillah kita punya yang namanya program yaitu puncak tema. Jadi setiap tema kita mengangkat tema besar dari tema tersebut. Misalkan contoh aja, walaupun di pandemi seperti sekarang ini, alhamdulillah puncak tema kita masih bisa tetap berjalan walau dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Seperti contohnya pertama ini kita tema alam semesta, kita membuat kegiatan puncak tema dengan weekend bersama keluarga di rumah. Walaupun pandemi, tapi kita bisa menciptakan kegiatan ini kan yang gak kalah serunya bersama orang tua, seperti menghias tenda, terus nanti kita lombakan. Nah nanti ketika Zoom bersama dengan semua anak-anak dan guru, biasanya kegiatan kita itu ada makan bersama dengan memakan atau menyiapkan menu seperti di tenda, seperti camping betulan gitu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Siapa? Sebelah sini. Ya. Selamat siang Bu Linda dan teman-teman semua. Saya Tere dari Madiwana. Potensi yang kami miliki pada saat ini mungkin ini sebelum pandemi ya. Kalau kami ada program itu namanya camping rohani. Jadi kami itu membawa anak-anak menginap di suatu tempat dalam waktu 2 hari 1 malam. Jadi itu yang kelompok B. Hanya kelompok B, setiap bulan November kami melaksanakannya. Jadi kami berangkat misalkan Kamis, mereka nginap bersama kami, tanpa orang tua. Jadi mereka semua tidur bersama kami mandikan, kami bermain bersama pada saat 2 hari itu. Itu yang menurut saya anak umur 5 tahun ditinggal oleh orang tua, dan orang tuanya pada saat kami berangkat naik pun orang tuanya nangis semuanya, bisa nggak ya anak saya sama ibu gurunya gitu. Dan alhasil ketika anak-anak itu kembali pulang esok hari, mereka sangat ceria di sini karena mereka itu antusias dan anak umur 5 tahun bisa minat sendiri gitu. Sedangkan semuanya harus dilakukan oleh orang tuanya seperti itu. Sama ada eskul robotik kami buat, dan eskul robotik ini juga sangat antusias ya anak-anak semua di situ. 6 aspek itu menurut aku masuk ke dalam itu gitu. Lalu sama kalau kami non muslim, kami ada seperti jalan salib, dan kami di sekolah kami sudah ada itu. Seperti itu, kami tidak perlu lagi misalkan jauh pergi ke tempat yang ada titik-titik jalan salibnya seperti itu. Itu dari kami, terima kasih, selamat siang. Terima kasih sharingnya. Nah, itu sedikit program unggulan ya. Jadi
sekolah lain nggak ada ekskul robotik, di situ ada, gitu. Jadi harus ada ya bunda-bunda yang namanya keunggulan, keciri khasan. Dari mana itu ada? Kalau misalnya pusing mau apa ya aku ya, kan kayak cari jati diri. Lihat visi misinya. Oke, jadi lihat, tanyakan apa tujuan pendiri sekolah mendirikan sekolah tersebut. Tanya. Orangnya udah meninggal, Bu. saya dulu di prodi di kampus merumuskan visi-misi prodi itu saya sampai telusuri, tapi Kiai Haji saya itu kan sudah meninggal. Saya tanya anaknya, penerusnya, sampai kepada dosen-dosen senior di situ. Jadi gitu, kepala sekolah yang dulu itu cari apa sih tujuannya didirikan sekolah ini, itu untuk merumuskan apa, visi misi, program unggulan, supaya apa tujuan didirikannya lembaga tersebut oleh orang pendirinya tersampaikan, kita meneruskan, gitu ya. Oke, nah sekarang sambil dibuka bukunya, KTSP-nya, dilihat peraturan, ini kita bedah langsung perundang-undangannya. Ini namanya landasan yuridis ya. Dari pertama deh, halaman judul ada dong cover. Harus ada identitas lembaganya ya. Kemudian ada lembar pengesahan. Siapa yang mengesahkan di situ? Ada pengawas, ada pemilik, ya. Kemudian lihat di daftar isinya. Harus ada tanda tangan komite kan? Artinya memang kurikulum itu disusun oleh seluruh warga sekolah, disahkan. Nanti kalau bikin visi misi juga jangan main ujuk-ujuk ganti ya Bu, kurang dari sini kata Bu Linda, visi misi saya harus begini. Kita harus ada rapat berita acaranya, boleh diperbaharui nggak boleh. Kemudian setelah daftar isi kita masuk ke bagian 1, ada profil lembaga, ada. Kemudian ada profil satuan lembaga PAUD-nya ya. Di dalam profil ada sejarah singkat satuan lembaga PAUD. Jadi sebenarnya sistematis sudah dari sejarah, tujuan didirikannya lembaga sudah di situ. Di situlah dirumuskan visi misi. Jadi visi misi jangan browsing, jangan. Ini lucu, visi misi bikin berita acara, browsing ya. Kemudian alamat, ya, alamat satuan lembaga dan satuan lembaganya. Di situ ada satu sekolah negeri kah, swasta kah, ada izin operasionalnya, akreditasinya jika sudah, dan lain-lain. Ya, ada di bagian 1 di profil lembaganya sudah lengkap. Ada yang tidak ada? Kalau nggak ada, langsung tulis di daftar isinya, dimasukin poin yang tidak adanya. Sekarang ke bagian 2 dokumen 1. Nah ini, kalau tadi bagian 1 isinya apa? Profil. Sekarang bagian 2. Nah, tadi kan saya bilang ada landasan yuridis. Itu masuknya di latar belakang. Setiap menuliskan latar belakang apapun itu harus ada. Mau skripsi, mau karya ilmiah, karya tulis, harus ada landasan yuridis. Bahasa lainnya itu undang-undang, kebijakan. Jangan lupa ditambahin yang tadi, kebijakan saat BDR. Ada surat keputusan bersama 4 menteri, ya kan, masukin. Nanti dicek bunyinya apa. SKB 4 menteri masukin jadi landasan. Kenapa harus ada BDR? Oke,
Oke, kemudian tujuan penyusunan KTSP-nya ini bukan tujuan lembaga ya. Kenapa dibuat KTSP? Itu tujuannya. Untuk apa? Kemudian dasar operasional penyusunan KTSP-nya ada yang nggak bawa ya? Nggak apa-apa, dicatat aja. Nanti nyampe TK dikedah sendiri mana yang nggak ada. Kemudian masih di dokumen 1 bagian 2 nih, visi misi tujuan, ya. Dokumen 1 ini sudah di-share loh di grup materinya, teman-teman bisa nanti lihat. Itu nanti kita ya sama untuk masing-masing ya. Belum nyampe ya. Udah. Kalau kecepatan bilang ya, emang saya buru-buru. Kemarin anak gue kan jam 2 udah beda. Enggak apa-apa. Udah bisa saya lanjut. Ini bagian 2-nya, tadi visi misi ya. Bagaimana merumuskan visi misi? Bedanya visi apa misi apa sih? Beda sama tujuan kok. Apa visi? Ya itu tadi, di situ ada cita-cita sekolah itu ya. Dan visi itu harus bisa diukur. Misalnya berakhlak religius misal. Apa indikator religius? Apa indikator berakhlak? Itu visi itu harus bisa diukur. Berprestasi. Dikatakan anak yang berprestasi itu anak yang bagaimana? Karena nanti terkait sama lulusannya, lulusan anak kita dari sekolah kita itu berkarakter yang bagaimana, itu visi. Jadi harus dirumuskan ukurannya per item apa, ya itu cara visi. Kemudian misi itu bagaimana mewujudkan visi. Ada batasannya nggak Bu? Enggak, bebas. Saya kasih tips sedikit. Misi harus mampu kalau di strategi bisnis itu mencakup berbagai komponen di setiap lembaga. Kalau di sekolah komponennya ada apa aja? Peserta didik. Jadi di misi harus ada peserta didik ngapain? Harus bagaimana peserta didik itu harus ada. Guru, ya kan komponennya berikutnya guru. Sama stakeholder terkait masyarakat kah, orang tua murid, itu harus disebut tuh di misi. Misalnya gini, contoh gimana cara menyebut stakeholder? Mampu bekerja sama dengan masyarakat, memberikan layanan pendidikan di masyarakat sekitar lembaga. Contoh ya. Kalau guru gimana? Memberikan peningkatan kompetensi. Kalau anak udah jelas lah ya. Biasanya misi itu hanya banyak lembaga yang menuliskan misi hanya fokus ke anak tok. Gurunya dapat apa? Nggak dijelasin di situ. Bisa nuntut ke guru. Ada nggak peningkatan kompetensi itu? Berarti nanti harus sekolah harus memfasilitasi kayak gini nih, latihan, ya kan? Kemudian bagaimana hubungan sosial ke masyarakat? Karena yang namanya lembaga nggak mungkin berdiri sendiri tanpa ada stakeholder terkait, pemerintah segala macamnya. Oke. Kemudian baru habis itu tujuan, ya. Tadi sudah saya bahas tujuan untuk apa ya lembaga pautnya. Nah, kemudian yang C adalah karakteristik satuan PAUD. Nanti kita bahas. Yang D baru struktur dan muatan kurikulumnya. Yang E ada kalender pendidikannya. Nah, ada semua. Kita bahas. Ini bagian 3. Ini kita baca di daftar isinya aja dulu. Dan bolak-balik belajar daftar isinya aja dulu. Ada nggak? Yang pertama protak.
program tahunan, penjabaran dari kalender akademik. Jadi dalam prota itu harus ada kaldiknya. Kaldik itu yang dari Dinas ya? Ada. Nah, pertanyaannya ada nggak yang kalender pendidikan punya lembaga masing-masing? Ada. Alhamdulillah. Jangan yang download dari provinsi aja, tapi kita harus punya kaldiknya juga tiap lembaga. Baru habis itu prosem. Puncak tema tadi adanya di mana? Prosem. Jadi puncak tema itu bagusnya di setiap prosem di bawah, paling bawah. Ya. Kalau prota itu tahu ya program kerja ya selama 1 tahun mau ngapain. Nah terkadang rapat guru dimasukin di prota, beda loh. Jadi kalau prota itu kegiatan selama 1 tahun anak mau ngapain. Sekolah mau ngadain apa kayak tadi, Butere camping masuk ke prota karena dilaksanakan 1 tahun sekali. Ekskul masuk? Enggak, karena kegiatan yang bersifat rutin, bukan kegiatan selama 1 tahun. Misalnya kayak manasik haji, terus orientasi siswa itu masuk ya. Oke. Proses, kemudian RPPM, RPPH ini udah khatam lah ya insya Allah ya. Sama penilaian. Sekarang bagian 4, nanti daftar isi aja. Bagian 4 itu penutup. Ya ini merangkai kata dengan kata-kata penutup lah ya biasa ya. Nah lampirannya di sini sebenarnya ada hal-hal yang memang harus dilampirkan seperti tadi kalender pendidikan ada lagi dilampirin, protanya dilampirin, yang udah ada tanda tangan, stempel basah lampirin, prosesnya dilampirin, RPPM contoh aja, lampirin, RPPH ada formatnya lampirin. Kemudian nah ini SOP-nya dicatat, tambahin SOP selama BDR atau tatap muka terbatas. Karena kan versi kondisi khusus. Tata tertib juga pasti berubah dong ya. Oke, tata tertib juga perlu direvisi. SOP itu dari SOP kedatangan siswa gitu ya. SOP penyambutan itu harus ada. Oke, sampai sini dia mau ditanyain, ada nggak yang didaftar isi tadi terlewat atau mungkin susunannya belum sama proses? Ada ya. Nah, berarti teman-teman sudah melakukan analisis kurikulum. Masya Allah, keren. Lanjut foto. Udah. Selanjutnya yuk kita latihan penyusunan KTSP. Kalau tadi sudah menganalisis, nah sekarang langsung masuk ke bagian 2 yaitu dokumen 1 dan 2. Dokumen 1 tadi ya berisi apa tadi? Pendahuluan, ada latar belakang, KTSP, tujuan KTSP sama landasan yuridisnya atau dasar hukumnya tadi ya. Jangan lupa tuh undang-undangnya. Kemudian visi misi tujuan tadi udah, karakteristik. Nah, ada yang tahu nggak karakteristik di sini seperti apa? Ini contoh penulisan tujuan KTSP untuk memberikan acuan bagi pengelola dan pendidik dalam menyusun program layanan, memberikan informasi tentang program layanan satu. Nggak harus sama persis ya, bunda-bunda silahkan disesuaikan aja. Nah, ini tadi landasan yuridisnya yang saya minta, tapi ditambahin nih tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Jadi selain yang
undang-undang keyuridisan dimasukin tentang ADART yayasan masing-masing. Itu karena untuk dijadikan landasan dibuatkannya program kerja, ya kan? Tadi di sini sih nggak usah ini lah ya, pasti sudah pada punya komposisinya. Nah ini karakteristik. Jadi karakteristik di dalam KTSP maksudnya itu penjabaran tentang nilai, strategi, model, serta kegiatan yang diterapkan di satuan lembaga PAUD dalam mewujudkan visi misi. Contoh nih, di Ahmadiyah, Miss Yuli, model apa yang diterapkan? Ini Montessori ya. Nah, itu menjadi karakteristik dari KBTK Ahmadiyah. Pakai model apa? Sentra A, area, gitu, kelompok. Berarti itu boleh nggak dari kurikulum luar? Boleh. Jadi diadopsi. Jadi kurikulum nasional. Kalau saya mengibaratkan kurikulum itu kayak sayur asem ya. Enak nih siang-siang kita bahas sayur asem. Pakai ikan asin. Sayur asem buatan saya sama Bu Tia, jangan saya Bu Fitri sama Bu Tia, kira-kira sama enggak? Beda. Kenapa beda? Kamarnya. Nah, bisa jadi sayur asam Bu Fitri mah pakai terasi, sayur asamnya Bu Tia pakai bumbu terasi. Ini contoh. Kita mau nyemplungin apa pakai itu di kurikulum kita, kelas kita. Ngapa? Itu. Jadi mau pakai Montessori, pakai Simi, pakai apa lagi, high school, Cambridge, masukin. Jangan takut berbayar ibu, itu teori. Nih ya, orang Montessori dikira berbayar, enggak, itu model, itu teori. Cuma heran maka diduitin itu. Yang diduitin apa? Trainingnya, pelatih gurunya, APE-nya. Ibu boleh mencantumkan apapun, yang penting ibu kuasai. Ibu bisa menerapkan itu. Mau high school, ayo. Yang penting kita mau belajar. Saya welcome banget, mau belajar Cambridge, ayo. Yang penting bisa diterapkan buat lembaga kita. Jangan compare kelas A Cambridge, apaan nggak tahu. Jadi itu, makanya kenapa kayak sayur asem ya, kurikulum itu kita masukkan sesuai kebutuhan. Itulah yang disebut karakteristik, kekhasan masing-masing berbeda. Itu yang disebut namanya model pembelajaran. Pakai area, sentra, sudut, lesson. Ada berapa model itu di setting Bu? Apa? Klasikal ya, tapi boleh nggak sih TK pakai klasikal? Nggak boleh ya. Apa? Sentra, apa lagi? Area, kelompok, apa lagi? Sudut, apa lagi? Udah ya? Nah, bedanya apa? Nanti pelatihan sendiri itu. Banyak itu SKS nya beda lagi. Bedanya sentra sih sedikit aja. Kalau sentra itu moving class, dia berpindah. Ya. Kalau dan itu beda ruangan. Sebenarnya sekarang banyak orang ngelakuin sentra, tapi mohon maaf, yang kesinggung. Sentra-sentra kan itu yang diterapin. Kenapa? Karena memang sebenarnya sentra yang benar itu kok dia harus mampu modal ruang kelas banyak, itu banyak. Standby. Kenapa bisa ada di sisi sentra itu dari sisi tujuannya untuk minat anak. Dia mau masuk sentra balok nih, dia masuk ke sentra balok. Harusnya itu guru ada di sentra
medianya, permainannya di dalam kelas itu. Medianya semua harus ada di kelas itu. Ketika anak mau pilihnya ke sentra sains, harus ada itu. Sekarang kan enggak, sentranya itu dibikin jadwal. Bener nggak? Bener apa bener? A1 kirim satu kelas masuk ke sana. Di mana minat anaknya? Kalau bicara filosofisnya di sisi itu udah bagus banget. Sentra anak mau 2 jam main balap boleh. Tuh yang namanya di sisi sentra. Tapi sekarang nggak dijadwalin. Tapi bukan berarti itu salah. Itu siasat lembaga. Bagaimana menerapkan model sentra dengan keterbatasan kreatif. Jadi dibikin jadwal, gitu ya. Oke, kalau area itu dalam satu kelas ada beberapa area. Jadi hanya satu, misalnya dari satu ruangan bisa dijadikan area kognitif. Kalau tadi kan ruangan, nah ini di dalam sudut antar lagi deh. Seru yang bahas itu kan seru. Kemudian ini contohnya ya. Nah kan dijelaskan sentra, ada sentra apa aja dijelaskan. Ibu sama-sama sentra sekolahnya, bisa jadi sentra yang dibuka berbeda ya. Ini struktur kurikulum satuan PAUD pasti dari kurikulum 2013. Modelnya model Kurtilan. Pendekatannya apa Bu di Kurtilan? Scientific. Nah, PR nanti cek RPPH-nya ada nggak di situ scientificnya. Dari mana ngeceknya? 5M scientific itu harus ada M yang pertama apa, M kedua apa, ya. Di RPPH harus ada itu. Kalau ngaku pakai Kurtilan diterapin nggak sampai ke RPPH? Apa M yang pertama? Mengamati, terus menanya, terus mengumpulkan info, mengumpulkan data, terus kenalan, terus mengomunikasikan. Adakah di RPPH? Jangan ngaku Kurtilan kalau nggak ada, ya. Dan harus diterapkan juga di keseharian pembelajaran. Kemudian ada program, ada ranah pengembangan, yaitu ada KIKD-nya ya. Kemudian ada alokasi waktu. Seperti apa? Jeng-jeng kayak gitu. Kelihatan? Enggak. Kita lihat di dokumen masing-masing nanti ya. Ini artinya ini di bidang pengembangannya apa, kompetensi apa, KIKD-nya. Ini merumuskan KIKD. Gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya ini nanti langsung aja diproses sebenarnya. Jadi langsung masukin di tema. Tapi monggo kalau yang mau buat juga nggak apa-apa. Lebih bagus lengkap. Jadi dari bidang pengembangan dipilih lagi tema. Kalau tadi kan saya nyontohin tema kendaraan, KD1 masuk nggak gitu ya. Nah kalau ini dia per bidang pengembangan. Oke. Kemudian sekarang kalender pendidikan. Udah dibahas ya, untuk apa sih? Pastinya untuk tahu hari belajar efektif. Jangan hanya di-download dari Diknas, tapi kita harus membuat kalender pendidikan lembaganya masing-masing. Sudahkah ada? Alhamdulillah. Bentuknya bervariasi, ini hanya bentuk sederhana dari Kemendikbud. Teman-teman boleh kalau sama persis dari apa? Dari kementerian boleh ya. Oke, sampai situ ada mau ditanyain? Di dokumen 2 ini isinya prota, prosem, RKPM, RKPH sama penilaian. Yuk kita lihat protanya kayak apa. Coba dibuka protanya teman-teman. Jangan dimasukkan biaya ya, karena ini baru program. Jadi cukup kegiatannya aja di bulan apa. Sebenarnya kalau
Ya, paling kayak teman-teman itu agak rancu sama yang kegiatan rutin, sama yang tahunan. Jadi kalau kegiatan rutin jangan dimasukkan ke dalam rota, cukup tahunan aja. Siapa yang menyusun rota, Bu? Siapa? Kepala sekolah dan guru. Baiknya dilibatkan semua, kepala sekolah, guru, berunding dulu, kemudian baru ke yayasan. Disetujui baru disosialisasikan ke orang tua murid. Ini harus disampaikan kepada orang tua juga. Ini contoh ya. Ya kalau kayak tadi evaluasinya, evaluasi program, evaluasi kegiatan itu masuknya ke program kerja lembaga. Nah terkadang kalau ketukarnya itu program kerja, proker sama prota. Kalau prota itu sebenarnya program buat anak, untuk layanan. Jadi kayak raker guru itu bukan prota ya, tapi program kerja. Selanjutnya ada program semester. Nah, di situ boleh ditambahin kalau yang belum ada puncak tema tadi. Dari prosen ini kita sebenarnya awalnya itu sebelum membuat prosen kita bedah tema. Mau tema-tema apa aja yang diangkat. Kalau tadi ada kesehatan keamanan, ya life skill itu silahkan gitu. Justru itu yang harus diangkat sekarang di JDRT. Nanti dari situ, jadi gini kalau bedah tema, mau tema-tema besar apa dulu nih, kemudian dibikin jaring laba-labanya, dipecah sub-sub temanya apa, bukan sub-sub dulu deh, dari tema sub-tema. Dari tema besar, misalnya apa tema yang pertama biasanya diri sendiri, sub-temanya apa? Aku itu diri sendiri. Identitas, apalagi? Anggota tubuh, apalagi? Keluarga beda tema. Panca indera, itu contoh sub-tema. Sekarang sub-tema. Dari identitas sub-temanya apa? Nama, alamat, jenis kelamin, gitu. Anggota tubuh, tangan, panca indera. Nah, sekarang kita langsung ke tanaman. Ini saudara ini kita lagi bedah tema nih ceritanya. Jadi tim kurikulum bagi tugas, kamu bedah tema diri sendiri, kamu bedah tema ini, bagi tema. Itu beberapa kerja ya tim kurikulum. Nggak sopasnya tahun lalu. Tahun lalu kita udah ini kita keluarkan. Ini kurang nih bahas tema tentang kendaraan, tambahin minggunya. Ini fleksibel. Sekarang tema tanaman. Ada tanaman apa aja subtemanya? Tanaman hias, tanaman apa lagi? Sayuran, obat, buah. Oke, pecah jadi subtema. Tanaman sayuran apa? Jangan ada yang bilang bagian-bagian tanaman. Ya, ada nggak itu cek di prosesnya? Ada sama kita melakukan dosa. Bukan saya pusing ngintip yang lain. Ya kan? Kenapa nggak boleh? Pertanyaannya. Hah? Ini sepele anak-anak. Tema kita hari ini bagian-bagian tanaman. Ya kan kita gitu. Hari ini akar. Terus yang pertanyaannya mau dibawa akar apa, Bu? Masa ibu bawa akar kampung, akar bayam, akar anak mana tahu itu akarnya siapa? Ketika kita mengenalkan bayam, bawa bayam utuh dari daun sampai akar. Itu namanya holistik, utuh.
yang dikupas tentang bayam detil. Ketika anak besok belajar kampung, dia tahu jenisnya, manfaatnya, bentuknya, ya kan? Cara merawatnya, mengolahnya, warnanya. Jadi kalau kadang suka begitu, kalau yang apa tadi bagian-bagian, terus besok jelasin tentang manfaat, itu namanya materi. Beda ya, bukan tema. Jadi bedah tema itu beda sama materi, karena rancu. Binatang juga gitu, binatang berkaki dua itu cek ada nggak? Harusnya binatang apa? Dua. Dari yang dekat anak dulu. Binatang peliharaan. Ternak. Maaf ya, bukan saya agak ini bukan ternak. Ternak apa lagi? Tadi udah peliharaan, sama ya? Apa lagi? Unggas, binatang dua, serangga, gitu. Bukan ciri-ciri binatang, itu maksudnya ke materi. Nah, paham ya bedanya ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi nanti dicek, diproses, jangan sampai ada yang masih kayak begitu. Oke, itu ini apa? Pengesahan. Udah tadi ya, dokumen harus disahkan, kemudian ditinjau ulang kembali. Makanya kenapa ada tim? Ada berita acara pembuatan kurikulum, ada pengesahannya, itu kan satu bundel. Kalau bisa sama dokumentasi. Ini tadi kita udah bikin, nanti teman-teman coba cek visi misinya udah sesuai belum sih sama yang tadi saya sampaikan. Sudahkah terana semua itu sasarannya? Nah, sasarannya sudahkah untuk peserta didik, ke guru serta masyarakat? Kemudian sudah adakah kekhasannya, keunggulan di satuan lembaga baru? Tadi kita udah ya. Ada yang belum ketemu kekhasan? Boleh dibantu loh nanti ke saya. Udah dapat semua. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Silahkan mau sharing, mau tanya, diskusi, monggo. Ada yang mau ditanyain? Ya. Terima kasih. Saya cuma ingin menanyakan kekhasan dari kumpulan di satu tahun itu kita ambil di satu tema, di salah satu tema, atau kita buat sendiri di luar tema itu. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau puncak tema tadi lebih kepada kegiatan, ya bisa dijadikan program unggulan nggak sih, tergantung. Sebenarnya itu lebih kepada kegiatan apa yang dilakukan gitu ya. Dan memang sebenarnya harus ada. Nah, jadi kalau mengambil keunggulan atau kekhasan suatu lembaga itu ya tadi bisa dilihat dari program ekskulnya. Ada ekskul apa di situ? Ada tari kan? Itu bisa jadi program unggulan. Karena saya rasa tidak semua sekolah bisa memfasilitasi ekskul tari. Kayak tadi program taktis. Kayak tadi mungkin dari modelnya Montessori, high school itu unggulan. Yang sekolah lain pokoknya nggak ada. Gitu. Green school, apa sih green school? Ini udah keunggulan. Ya, asri, ya kan? Nah, teman-teman harus lihat yang namanya pendidikan ada tren, kayak fashion. Jadi itu sesuai kebutuhan masyarakat. Kita harus peka. Kalau kita diem di tempat dan ngikutin tren, aman kita. Yang lembaganya maju itu yang bisa mengikuti kemajuan zaman. Makanya kenapa kurikulum kudu update. Saya sering makanya sampai Bu Yuli nih. Wah, waktu itu ikut pelatihan bareng saya. Ortilas. Kita nyusun bareng-bareng. Alhamdulillah jadi yang terbaik waktu itu ya. Kita diminta jadi pengembang di kecamatan. Kota Depok. Mewakili kecamatan gitu ya. Iya. Kita bikin tuh bareng-bareng. Tapi dia udah paham Ortilas tetap ikut lagi karena apa? Tahu kurikulum itu pasti berkembang. Kemajuan zaman, mengikuti zaman kebutuhan. Kita harus lihat tren di situ. Ibu kalau lihat, oh kenapa sih lagi maraknya sekolah alam pada menjamur? Ya, itu
jago banget. Jadi itu program unggulan English Club, udah keren tuh. Bahasa Sunda, ya angkat coba bahasa Sunda. Ya, ada lagi? Teman-teman ya. Kalau tidak korbannya, itu sama banyak untuk proka. Saya pernah mempelajari dulu proka itu kayak tema-tema yang kita itu ternyata beda-beda. Dia perkiraan antara proka itu kegiatan tahunan kita atau proka itu emang tema-tema itu. Gini, kalau yang tema-tema itu proses namanya. Yang tadi sudah tema itu penyusun proses. Ya. Kalau protak itu kegiatan selama 1 tahun, intinya itu. Selama 1 tahun ada kegiatan apa? Kalau tema itu dibedah, disusun, dipilih. Setelah tadi dibedah, ibu pilih lihat targetnya. Mau berapa minggu ngambilnya? Mungkin sekolah saya mau ngambil tema diri sendirinya 4 minggu. Sekolah ibu mungkin 3 minggu. Nah itu perlu musyawarah kayak gitu. Sama guru kebutuhannya. Jadi itu untuk menyusun proses. Nah, ketika tadi puncak tema bisa masuk ke dalam program. Puncak tema dituliskannya di dalam proses. Tapi kegiatan yang bisa dimasukkan ke dalam program. Contoh, ketika puncak tema tentang binatang, puncak temanya mau ngapain? Nah, jangan apa level lah. Safari dong. Ceritanya jalan-jalan ke safari. Bisa masuk ke dalam kota. Nah, itu pun. Jadi kegiatannya lihat. Kalau dilakukan sama 1 tahun sekali, masukin. Tapi kalau puncak tema harus ada di setiap tema. Walaupun sekedar tema binatang berkunjung ke empang, di dekat sekolah, ke pembidang gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Dengan KPSP yang masa pandemi ini, apakah di bagian latar belakang yang informasikan para menteri itu Baik, terima kasih. Yuk kita simpulkan. Intinya minta disimpulkan kira-kira perubahannya apa aja. 1, apa tadi? Dikebijakan. Yang kedua, gimana? Kegiatannya, temanya juga tadi boleh berubah. Sama jam pelajaran. Kalau kasih waktunya otomatis berubah. Sampai kepada SOP. Ada lagi teman-teman? Langsung saja untuk pembuatan visi misi dan tujuan itu ditentukan berapa kata. Sebetulnya apa 20 kata ditentukan apa kurang atau lebih. Waktu pernah akreditasi saya dari pihak presnya dibilang kelebihan visi misi saya lebih dari 20 kata gitu. Proses kebetulannya seperti apa? Terima kasih. Sebenarnya sih untuk berapa katanya tidak ada. Yang penting tadi bisa terukur. Kemudian ya dalam satu kalimat itu terwakilkan apa yang dicita-citakan gitu. Apa jangka panjangnya suatu lembaga itu ingin capai gitu sih Bu. Tapi monggo aja kalau ada arahan untuk artinya gini, ketika banyak panjang kali lebar tapi itu tidak bisa terukur, nah itu yang dipertanyakan sebenarnya. Intinya mau kemana
ada. Yang penting komponen itu ada. Sasarannya terbagi di tenaga pendidik sama sosial masyarakat. Ada lagi? Ya. Apa ya? No, itu kondisi musuh. Jadi tahun ini kita bikin berapa KTSP, Bu? 1. KTSP kondisi khusus. Jangan pusing. Ya, ini kondisi khusus yang insya Allah bisa diterapkan ketika daring dan luring. Makanya tadi harus bikin kelompok belajar untuk apa? Ada pelayanan tatap muka, ada yang daring gitu. Makanya kenapa jam pembelajarannya dikurangi? Karena kita harus melayani yang online. Kenapa tidak full 1 minggu? Karena kelasnya terbatas. Namanya tatap muka terbatas. Ini enak banget. KTSP-nya jadi bisa dilaksanakan baik dari maupun luring. Ada lagi? Jadi sampai ya. Bun, SOP apa aja nggak harus ada? SOP apa aja sekarang harus ada misalnya. SOP saya kemarin saya ikut SOP kayak saya ikut ini apa? Sosok bukan sosok ini. Rencana besok sosok. Ya itu katanya SOP itu sekarang harus ada. Misalkan kayak SOP PBBB sekarang kita harus punya. Nah, SOP apa aja yang harus kita punya? Banyak sekali. Kalau saya bicara daftar SOP luar biasa, puluhan, dan itu tidak dibatasi. Makanya tadi saya bilang, bahkan dari penyambutan sampai ke pulangan semua ada SOP-nya. Kalau anak terjadi kecelakaan ada SOP-nya. Ya, itu. Ya, hati-hati SOP kedatangan sekarang berbeda. Kalau yang guru menyambut anak sekarang guru harus mengukur suhu tubuh. Itu perlu digantikan. Jadi bicara berapa banyak banget Bu. Saya sendiri nggak hafal. Dan itu sesuai kebutuhan. Saya mau bikin SOP tentang SOP membaca ikro, membimbing ikro anak, bisa aja. Karena di sekolah saya ada kegiatan baca ikro. Apa SOP-nya ada di situ? Dan itu disosialisasikan. Ya, jadi sesuai kebutuhan sekolah masing-masing. Ada lagi? Cukup. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, saya mau ajak main dulu terakhir biar nggak bete, kita nyanyi juga. Teman-teman boleh rapihin deh alat-alat tulisnya. Nanti kalau emang ada yang ditanyakan, boleh kontak saya dengan kurang jelas silahkan. Telepon saya udah ada tadi ya. Kalau mau butuh untuk guru-guru di sekolah juga silahkan. Saya itu kan dosen, jadi saya butuh BKD juga buat yang akademis. Jadi saya butuh pengabdian ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Baik, teman-teman, kita nyanyi dulu deh. Mau nyanyi atau mau game? Mau nyanyi apa game? Nyanyi aja ya. Oke. Udah pada tahu belum? Bukan tutup. Udah ya? Udah, kalau udah nggak usah. Atau boleh dong, saya pengen dapat oleh-oleh, silahkan. Ada yang mau sharing buat ice breaking. Kalau ini udah ada, sudah tahu, boleh dari teman-teman yuk tutup dengan ice breaking biar saya juga dapat oleh-oleh ilmu. Ya, silahkan. Ayo. Dengan ibu siapa? Ini kita bisa gambarin lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit refleksi, nama saya Nani Mahasini dari Fakultas. Saya mau sharing permainan aja sedikit, biar nggak ngantuk ya. Kebetulan saya ngantuk, jadi saya beranikan main biar nggak ngantuk. Mungkin udah pernah waktu ada diksar di desa Primary. Bagi yang sudah pernah, silakan mengikuti aja. Cuma permainan aja yang ringan. Kebetulan ini biasanya disajikan belum COVID, karena pada kumpul. Tapi nggak apa-apa, kita juga kumpul paling banyaknya 4 aja deh. Ya, bisa berdiri. Lagu apa kabar? Ada yang sudah bisa? Ada tadi yang tepuk itu kan pernah ikut ya, bisa? Enggak? Apa kabar? Tapi sambil tepuk tangan. Sip. 1, 2, 3. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Loncat ke depan, loncat ke belakang, putar, 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 cari pasangan kita. Pas saya ajak olahraga ke lapangan, saya kasih seperti itu. Nanti anak-anak langsung cari pasangan. Kadang-kadang ada sisanya 1 atau 2 orang, kalau memang 3. Anak-anak senang, Mas ya lagi pada ngumpul 3 atau 4, ada yang nggak kebagian 2, kita suruh maju. Nah setelah itu dia lagi berhenti, langsung kita apa kabar, mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu. Biasanya saya ceritakan, kita kasih peluang biar daya ingat dia bisa. Loncat ke samping kanan, loncat ke kiri, putar, 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 cari tasnya Bu Guru. Misalnya seperti itu. Kita senang. Kita ide aja gitu. Kebetulan misalnya ada di sebelah sana mejanya, kursinya mungkin warna merah. Kita suruh cari. Pasti anak-anak senang. Ya, itu aja. Mudah-mudahan pada teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi yang mau sharing Tuh, baik. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan workshop hari ini telah selesai. Jadi teman-teman silahkan menelaah dan membuat perbaikan pada kurikulum KTSP kondisi khusus. Insya Allah nanti di hari Jumat kita akan menganalisis apa yang sudah teman-teman buat, ya. Sudah ada belum, sudah tepat atau belum, gitu ya. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kami ucapkan. Salam, salam dari salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Wah, luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Linda. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Ibu Linda dan kepada seluruh panitia untuk penyelenggara pada hari ini, serta Bapak dan Ibu yang telah mengikuti workshop pembuatan KTSP Kondisi Khusus PAUD Merdeka Belajar PPDB dan PTN.
Semoga ilmu yang disampaikan oleh Winda menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Dan semua yang ada di sini menjadi lebih kreatif lagi sebagai kepala sekolah maupun guru PAUD seluruh pancarangan ya di Kota Depok. Oke, saya Hel Sartika, mewakili panitia, mohon maaf jika ada salah kata baik perbuatan saya ini ya. Oke, akhir kata terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pipis. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message and always feed. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. Till next video.
TV. Hey toddlers, welcome to this video channel. Hopefully, you will like this helpful topic. In this video, I'll give you a cool cinematic sound recommendation that's perfect for your evening. Don't forget to press the like subscribe button and turn on notifications. Nggak bisa foto ya? Oh, bisa fokus ya? Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support.
Carolina. So my summit called those. There goes my heart, baby, 'cause you're losing my